Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Investasi Dini. Di video kali ini kita akan membahas perbandingan kinerja dari sektor perbankan yang ada di Indonesia. Di sini saya akan membandingkan kinerja dari keempat bank besar di Indonesia dan bank daerah seperti Bank Jawa Timur dan Bank Jawa Barat. Tentu video ini akan sangat menarik, jadi tonton videonya sampai selesai ya. Jadi salah satu acuan atau tolak ukur yang bisa kita gunakan sebagai perbandingan kinerja adalah laba perusahaan. Ada berbagai macam rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai suatu perbankan dalam menghasilkan laba, seperti ROE atau Return on Equity, ROA atau Return on Asset, dan NPM atau Net Profit Margin, serta ada rasio-rasio keuangan lainnya. Tapi di video kali ini kita akan membahas ke ROE. Kita akan fokus menghitung ROE bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi secara singkat, ROE atau Return on Equity adalah perbandingan antara laba tahun berjalan suatu perusahaan atau suatu bank dibandingkan dengan modal atau ekuitas yang dimiliki oleh suatu bank. Di sini saya sudah menyiapkan spreadsheet Excel-nya, jadi kita akan langsung meluncur ke file tersebut. Oke, jadi di sini saya sudah merangkum data-data penting yang digunakan untuk menghitung ROE perbankan. Di sini saya mengambil Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Saya juga sudah mengambil data laba tahun 2019 dan kita akan bandingkan dengan laba di tahun 2020 beserta dengan equity di tahun 2020 dalam menghitung ROE. Di sini dapat kita lihat pada tahun 2019 laba perusahaan perbankan masih cukup tinggi dengan Bank BRI sebagai posisi puncak dengan laba terbesar. Namun jika kita lihat pada tahun 2020, terlihat bahwa laba perusahaan menurun secara drastis. Hal ini diakibatkan karena efek dari pandemi. Jika kita sudah mengumpulkan data laba perusahaan dan equity, maka kita dapat menghitung ROE dengan membandingkan antara laba dengan equity. Terlihat bahwa Bank BCA masih memiliki ROE yang paling tinggi, yaitu sekitar 14%. Jika dibandingkan dengan bank-bank lain seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Sebagai catatan, laba Bank BNI turun karena cadangan atas penurunan nilai naik, di mana dalam prinsip akuntansi, cadangan atas kerugian, misalnya karena risiko kredit macet atau resiko tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada masyarakat, itu boleh dicadangkan, sehingga laba perusahaan Bank BNI lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019. Yang perlu kita ingat juga bahwa ekuitas di sini merupakan modal bersih perusahaan, atau memang modal di sektor perusahaan tidak termasuk dengan hutang perusahaan yang diterima dari tabungan atau deposito dari masyarakat. Sekarang coba kita lihat data dari keempat bank lain yang menurut saya cukup menarik. Oh ya, di sini untuk Bank Jawa Timur atau BJTM belum ada data full rilis tahun 2020. Jadi di sini saya belum memasukkan datanya. Apabila beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian sudah ada, kalian bisa memasukkan datanya ke dalam spreadsheet Excel ini. Saya akan membagikan file ini di link deskripsi di bawah. Silahkan kalian download dan isi data-datanya. Oke, jadi di sini dapat kita lihat bahwa kinerja dari ketiga perbankan yang lain itu labanya naik pada tahun 2020. Artinya bagus. Perusahaan mampu meningkatkan pendapatannya, meningkatkan labanya meskipun di era pandemi. Di sini dapat kita lihat untuk sementara Bank Jawa Barat atau BJBR menempati posisi urutan pertama dalam segi ROE yang paling tinggi. Sebagai informasi tambahan, laba di sini itu belum termasuk dengan penghasilan komprehensif lainnya. Apabila ditambahkan dengan penghasilan komprehensif lainnya, maka kemungkinan laba perusahaan bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan data yang saya masukkan di sini. Penghasilan ini seperti keuntungan selisih kurs mata uang asing maupun kenaikan harga surat-surat berharga. Untuk keempat bank terbesar di Indonesia, itu labanya sudah net. Artinya laba sesungguhnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang saya masukkan di sini. Mengapa bisa begitu?
karena ada sekian persen yang merupakan hak dari kepentingan non-pengendali. Artinya, ada perusahaan lain yang juga memiliki kepemilikan atas bank-bank tersebut. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian juga bisa mengisi data-data perusahaan lain yang kalian minat untuk kalian cari ROE-nya. Disclaimer on, perusahaan-perusahaan yang saya gunakan di sini bukan rekomendasi beli atau jual. Di sini saya hanya melakukan analisa terkait dengan ROE perusahaan dan saya bandingkan dengan sektor sejenis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam investasi. Thank you.